Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi. Masih kitab Markus, ini sudah yang keempat. Tema kita malu karena perkataan Mesias. Ya. Ini sebenarnya sambungan dari tema-tema kita yang berikut, yang lalu, yaitu Mesias harus menderita, demikian juga pengikutnya. Karena Paulus pun bilang kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi dia. Bahkan dalam Timotius, Paulus bilang, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik, ya begitu ya. Dan dalam Filipi juga Paulus bilang bahwa kerinduannya itu dia ingin mengenal Kristus, dalam arti berkoinonia, berfellowship dengan penderitaannya. Ini akan kita pelajari dulu ini ya. Karena ada orang malu ya memberitakan pemberitaan salib, ya katakan begitu ya. Nanti kita baca dulu lah ya. Sebentar ya, Markus pasal 8 ayat yang ke-34 sampai 38. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa nih, ini tema kita. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Ya. Kita sudah bahas dalam tema-tema yang lalu bahwa Mesias harus menderita, karena demikianlah kehendak Bapa sih sebenarnya, jelas ya dalam Yesaya 53 itu dulu ya. Tapi itu juga merupakan prosedur, katakanlah begitu ya, suatu jalan menuju kemuliaan. Mesias ini ketika dikatakan dia duduk sebelah kanan Bapa, itu karena apa, kalau dalam Filipi dibilang kenosis, mengosongkan diri. Turun dia, mati dia, bangkit, duduk di sebelah kanan Bapa. Karena dia kenosis, mengosongkan dirinya turun, maka Bapa mengangkat dia tinggi. Karena hukum dalam kerajaan surga itu, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan, begitu. Ini udah aturan, udah hukum. Tidak ada seorang pun yang bisa atau mencoba lolos dari hukum ini, ya. Kalau saudara dan saya ingin dimuliakanlah, katakanlah bersama dengan Kristus di dalam Bapa, itu nggak bisa jalannya hanya kasih karunia, itu nggak gitu ya. Ya semuanya karena kasih karunia, jelas itu nggak usah lagi dipertanyakan. Cuma biarpun di dalam kasih karunia ada jalannya, ada prosedurnya. Ini yang saya beri contoh, ada orang, ini pelayan Tuhan ya, yang tidak mengikuti prosedur ya. Ini saya sudah contoh yang minggu lalu, saya waktu kemarin itu di Matius 7. Ada di situ ayat 21 sampai 23, ada orang di hari penghakiman, dia bilang sama Tuhan Yesus. Karena di situ di Matius 7 dibilang pada waktu itu lakukan terus terang. Nah, ini sekarang Tuhan Yesus belum terus terang ini sama pelayan-pelayannya, tapi nanti dia akan terus terang. Kenapa terus terang gimana? Ini ada orang bilang gini, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Sudah mengusir setan demi namamu? Sudah melakukan banyak mujizat demi namamu juga? Terus Tuhan Yesus bilang ini, aku gak kenal kamu karena kamu tidak mengikuti hukum, lawlessness ya. Ini istilah Yunani saya catat ini ya, anomia atau violation of law, yang dalam Matius 7 itu artinya melanggar aturan main, melanggar hukum kerajaan sorga. Bisa jadi banyak hukum kerajaan sorga ya.
Kalau ini karena dia terkait dengan penggunaan karunia, saya menjelaskannya begini kepada kita semua di sini ya. Bernubuat demi nama Tuhan, itu jelas karunia, bernubuat ya. Mengusir setan demi namanya, itu pun karunia mengusir setan. Kemudian melakukan banyak mujizat, itu juga karunia, berbagai-bagai mujizat itu. Nah, waktu Yesus melakukan banyak mujizat ya, dia melakukan penyembuhan, dia bahkan memberi makan, itu adalah manifestasi daripada kehadiran kerajaan sorga di bumi ini ya. Yesus itu sendiri kerajaan sorga itu sebagai rajanya ya. Tapi Yesus melarang, jangan diberitakan. Kalau ada banyak orang yang mengalami kesembuhan, yang diusir setan, Yesus melarang, jangan. Karena apa? Sebenarnya begini. Karena Injil itu adalah kingdom. Injil itu adalah kerajaan sorga. Orang harus dengar dulu firman kerajaan sorga ini. Bukan mencari karunia, bukan mencari mujizat, roti atau kesembuhan. Bukan itu. Ya. Karena orang harus, Injil itu, kabar baik itu adalah kingdom. Orang harus masuk ke dalam pemerintahan Elohim. Pemerintahan Mesias. Ya, ini fokusnya. Nah, banyak orang bahkan di zaman ini fokusnya tidaklah masuk ke dalam kerajaan sorga itu, dalam pengaturan Elohim, bukan. Tapi mencari hal-hal seperti mujizat, roti, dan sebagainya. Bahkan akhirnya pembicara KKR itu sering dalam spanduk-spanduknya itu, kesembuhan ilahi, KKR, krisis ekonomi, kebangunan, macam-macam yang terkait dengan manifestasi kerajaan sorga. Tapi Injil kerajaan sorganya atau syarat-syarat bagaimana masuk dalam pemerintahan Elohim itu tidak menjadi fokus. Nah, itu yang namanya lawlessness ya, anomia istilah Yunaninya, violation of law, pelanggaran terhadap hukum kerajaan Mesias itu. Saya beri contoh yang berikut ya, dalam perumpamaan nalang dan gandum Matius 13 itu. Ya, ceritanya begitu kan, ada seorang nanam gandum, tiba-tiba ada musuh tanam lalang. Tuhan bilang biarkan aja, karena gandum dan lalang tidak kelihatan. Ya, biar aja dia bertumbuh bersama katanya. Ya, kemudian nanti ada hari terakhir, hari penuaian, hari penghakiman, pisahkan. Yang gandum udah mulai kelihatan, ini lalang, pisahkan. Nah, di situ ada kalimat ya. Coba kita baca ya di Matius 13 itu. Yang mengatakan Matius berapa, tunggu sebentar ya, Matius 13 ya. Ini penting ini karena ini peraturan hukum kerajaan surga banyak dilanggar. Nih, ayat 40 ya. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan, perhatikan, segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan di sini artinya anomia, istilah Yunaninya, yaitu lawlessness. Ya, orang-orang yang melakukan lawlessness itu, dan dikatakan di sini, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan. Ini artinya orang-orang yang melakukan lawlessness atau orang-orang yang melakukan anomia atau yang menyesatkan itu adanya di dalam kerajaan sorga. Bukan orang luar, dia orang dalam. Ya, pekerja dia, pelayan, cuma dia menyesatkan karena tidak fokus kepada Injil kerajaan sorga itu, tidak fokus kepada bagaimana manusia supaya masuk ke dalam pemerintahan Elohim, tapi dia malah fokus kepada yang di luar itu, manifestasinya itu. Kesembuhan, mujizat, roti, ya, karena Yesus ngasih makan roti itu sebagainya. Itu menyesatkan. Ya, dosa itu istilah Yunaninya hamartia, meleset. Meleset fokusnya. Tidak fokus kepada Injil, kepada kerajaan Mesias, tapi fokusnya kepada manifestasinya itu yang ini. Mujizat, kesembuhan, roti, dan sebagainya. Kenapa orang nggak fokus ke sini? Jawabnya karena ini. Kalau orang mau masuk itu, mau mengikut Yesus itu, Injil itu, ya, mau masuk dalam pemerintahan Elohim ini, harus menyangkal diri, pikul salib, mengikut aku. Intinya tuh harus menderita. Ya, siapa yang mau lah ini. Persoalannya dan memberitakannya pun malu ini.
Nanti saya sebentar dulu, saya akan membahas 3 hal ya. Pertama, malu. Apa itu artinya malu? Kedua, karena di sini dibilangnya malu di tengah-tengah ya. Ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa. Ini saya mau jelasin dulu apa maksudnya angkatan ini yang tak setia dan berdosa ini. Baru yang ketiga mengenai hari penghakiman ya. Dikatakan di sini Mesias pun akan malu. Seperti mati sujud, dia akan nolak. Kalau saudara dan saya malu akan perkataan Mesias. Perkataan Mesiasnya nggak usah cari di mana-mana. Ini yang dia lihat konteksnya. Ini di ayat 34 yang dimaksudnya ini. Karena Mesias itu sudah sempat ngomong bilang begini. Siapa mau ikut aku harus menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Di ayat 38 dibilang perkataanku. Jadi yang di atas itu yang dimaksud. Nah, mari kita lihat dulu satu persatu ya. Malu apa ini? Malu ini ya. Mari kita melihat ini istilah malu ini ya. Ini sebenarnya kata kerja, istilah Yunaninya ini epai sunomai. Artinya to feel shame atau merasa malu karena sesuatu. Ada sesuatu yang membuat orang merasa malu. Apa sesuatunya ini? Yang Yesus bilang tuh jelas perkataan Yesus itu. Perkataan yang mana? Yang di ayat 34 itu loh. Perkataan yang mengatakan bahwa kalau orang mau ikut aku harus menyangkal diri, pikul salib, mengikut aku. Makanya saudara kalau lihat dalam dunia kekristenan agak jarang ini muncul ini kalimat ini. Ya. Kebanyakan kalimatnya peneguhan ya kayak motivator itu ya. Berkat-berkat ya, dan macam-macam. Kebanyakan begitu ya. Sedikit bicara ini. Mari kita lihat dulu sekali lagi. Saya mau jelasin lagi. Karena tidak semua penderitaan itu artinya menyangkal diri. Tidak semua penderitaan itu artinya memikul salib. Tidak semua penderitaan itu artinya mengikut Yesus. Nah ini yang mau saya jelasin dulu. Sebenarnya udah saya jelasin di itu. Tapi saya ulangi sedikit. Apa prinsipnya memikul salib itu? Ya jelas menderita, pastilah itu. Tapi apa artinya itu? Di Taman di Getsemani jelas itu. Yesus bergumul di situ antara cawan, ini penderitaan salib ini. Cawan dengan kehendak Bapa. Yesus bilang sebagai manusia gak ada seorang pun yang mau menderita. Sama, Yesus juga gak mau menderita. Karena dia bilang begini, biarlah cawan ini Bapa lalu daripadaku. Artinya aku gak mau menderita. Tapi disambung Yesus bilang, jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Setelah Yesus 3 kali berdoa di Taman Getsemani, maka Bapa menyatakan bahwa kehendak Bapa adalah Yesus meminum cawan. Makanya ketika Yesus ditangkap dia bilang, masakan cawan yang diberikan Bapakku tidak kuminum, ya kan? Jadi Yesus menderita karena memilih kehendak Bapa. Ingat ya, Yesus menderita di salib bukan karena dia memilih salib. Jangan salah, nggak ada orang yang mau memilih penderitaan. Yesus menderita di kayu salib, mati dia itu karena memilih kehendak Bapanya. I delight to do thy will. Itu ada di Ibrani itu. Nubuat tentang Yesus itu. Dia suka akan kehendak Bapa dan dia pilih kehendak Bapa. Nah jadi prinsip ini, dan ingat ya, salib yang kita pikul, kalau kita memilih kehendak Bapa itu bukan salibnya Yesus. Karena salib Yesus itu salib yang spesial, itu adalah salib penebusan dosa manusia. Perhatikan di sini ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Salib saudara dan salib saya beda. Tapi prinsipnya sama, yaitu karena kita memilih kehendak Bapa. Barulah kita mikul akibatnya. Penderitaan itu, penderitaan salib. Masing-masing beda ya. Jadi, apa sih artinya? Penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan karena kita memilih kehendak Bapa. Penderitaan karena kita mengikut Yesus. Karena firman Tuhan lebih bilang, barang siapa mau beribadah dalam roh dan kebenaran, tentunya ya, ia akan beribadah dalam Kristus Yesus, ia akan menderita aniaya. Nah, yang begini-begini ini, pemberitaan yang begini, ini biasanya orang malu ngomongnya. Malu di depan siapa? Dikatakan di sini malu di depan, perhatikan ini. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, perkataan salib ya, pemberitaan salib ini ya,
di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa. Mari kita dulu belajar apa sih artinya angkatan. Karena saya masuk poin kedua. Poin yang pertama malu, lewat dulu lah ya, cukup. Karena yang kedua kita masuk, apakah yang dimaksud Yesus ini angkatan yang tidak setia dan berdosa ini ya. Coba dulu kita lihat istilah angkatan ini sebenarnya generasi ya, terjemahan daripada genea, istilah Yunani genea atau generasi atau sekalian orang yang hidup pada waktu yang sama atau satu zaman. Ini muncul dalam Perjanjian Baru ada 43 kali istilah generasi ini ya. Dalam kitab Markus ada 5 kali muncul angkatan ini. Dan semuanya ini disebut angkatan yang jahat ya. Mari kita lihat, kalau saya baca dari sini aja ya. Ini dari buku Hasan Sutanto nih. Dibilang di sini ya. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Ini akan dia minta tanda, Markus 8 ayat 12, dan Yesus mengeluh karena itu. Ya. Kemudian Yesus bilang kepada angkatan ini, sekali-kali tidak akan diberi tanda. Baru yang ini kita baca yang 8:38 ini. Di tengah-tengah angkatan yang tidak setia berdosa ini. Kemudian Markus 9:19. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Ya. Dan ayat yang terakhir Markus 13:30. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Sekarang mari kita jelasin dulu. Begini. Yesus itu menderita, ini jelas Yesus ngomong. Karena ditolak, perhatikan ini ayat 31. Manusia, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh siapa? Oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Artinya Yesus itu menderita atau dia ditolak oleh angkatan itu, para pemimpinnya itu terutama. Yaitu Sanhedrin yang dipimpin Imam Besar Kayafas dengan 70 anggotanya, itu yang menolak Yesus. Pilatus itu hanya alat saja, karena pada zaman itu Sanhedrin tidak diberi hak untuk menghukum mati. Karena kalau mereka diberi hak menghukum mati ya mereka melakukannya dengan rajam, itu hukum Yahudi. Tapi kalau di Roma itu salib, itu untuk orang-orang apa, untuk budak, untuk warga negara Roma, enggak itu. Jadi mereka membawa Yesus ke Pilatus supaya Pilatus sebagai alat untuk memvonis, menghukum mati Yesus, melaksanakan hukuman matinya itu. Sebenarnya keputusannya sudah dikatakan di kitab Markus, mereka sudah sebulat hati sepakat menjatuhkan hukuman mati itu. Jadi pengakuan iman kita itu agak menghapus kira-kira aktor atau peran utama di balik kematian Yesus itu. Kan pengakuan iman kita begini kan? Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Memang benar dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Memang benar tentara Roma yang membunuh dia. Tapi siapa aktor utamanya itu? Alkitab bilang aktor utamanya itu tua-tua ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tergabung dalam mahkamah agama yang namanya Sanhedrin. Itulah angkatan yang jahat dan tidak setia itu. Ya. Jadi Yesus bilang begini, saya gabung, kembali lagi saya ke soal malu ini ya. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini, dia tidak mau terima Mesias harus menderita. Tidak mau dia. Orang Farisi di Taurat, konsepnya Mesias karena dia anak Daud, dia harus pertama bangun bait suci. Kedua harus membebaskan Israel dari musuh-musuh jasmani. Dalam kasus itu mereka ingin membebaskan dari pemerintahan Roma. Kemudian Mesias harus menjadi pemimpin dunia. Dalam arti Israel akan menjadi kepala, bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor. Setidaknya ada 3 ini hal. Mereka nggak akan terima Mesias menderita disalib. Makanya waktu Yesus salib, orang ahli Taurat itu mengejek. Orang lain ditolong, tapi dirinya sendiri tidak. Turunlah dari salib supaya kami bisa lihat dan kami percaya, kata mereka. Jadi angkatan ini adalah kenapa angkatan jahat dan tidak setia ini, ya mereka nggak bisa diajarin satu mengebawa Mesias harus menderita, nggak bisa. Yesus sudah ngomong kok. Kedua, mereka memang ya inginnya hal-hal yang jasmani itu,
pemahamannya jasmani. Mereka nggak bisa tahu bahwa Mesias yang di dalam perjanjian lama itu atau bait suci yang di situ simbol, atau tentara jasmani itu simbol, semuanya simbol. Realitanya itu spiritual. Yang dibawa Yesus itu kerajaannya di sini jasmani, ini kerajaannya rohani. Di sini bait sucinya jasmani, gedung, di sini bait sucinya spiritual, yaitu tubuh atau orang, ya. Ibadah di sini di Yerusalem, di sini ibadahnya dalam roh. Pokoknya yang begitu tuh tidak bisa diterima. Inilah dia, malu. Nah, banyak orang malu menyampaikan ini. Sekarang kayaknya saya perlu langsung aplikasi dulu lah, ya. Karena dunia kekristenan ini sama. Tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Ini dunia kekristenan juga sudah jatuh. Ya, kita tahu gereja sudah jatuh melalui menjadi ribuan denominasi. Melalui Wahyu pasal 2 pasal 3 kita tahu bahwa dunia kekristenan sudah jatuh oleh 3 ajaran sesat itu. Icebel, Bileam, dan Nikolaus. Ini mengajarkan hierarki. Kalau Icebel itu merampas otoritas, hamba Tuhan ambil begitu otoritasnya, otoritas Yesus, dia taruh murid-murid kepada dirinya. Kemudian Bileam, dagang. Ini para pemimpin dagang sama seperti orang Farisi ahli Taurat itu dagang di bait suci, sama itu. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ya, Alkitab pengkhotbah bilang nggak ada sesuatu yang baru di matahari, di bawah matahari ini. Kalau kita malu di dalam angkatan yang jahat ini, dunia kekristenan ini, itu berita-berita mengenai penderitaan itu, mengikut Yesus harus pikul salib itu memalukan. Karena pemberitaan dalam dunia kekristenan adalah mengikut Yesus, tandanya, begitu. Tandanya diberkati. Apa tandanya diberkati? Ya, makmur lah. Nggak sakit-sakitan. Terus nggak banyak masalah. Terus ya penuh kemuliaan duniawi lah, ya, sangat lahiriah sekali, ya. Itu umumnya, saudara tak keliling deh, ya, denominasi manapun khotbahnya rada-rada mirip lah, ya, ke situ kok, ya. Apalagi dunia ini saat ini yang sangat materialistis, ya. Nah, di sini ada satu peringatan yang harus serius kita renungkan sebagai pelayan Tuhan. Yang pertama tentu kita harus merenungkan selama ini saya memberitakan apa. Yang jelas kalau seseorang memberitakan sukses, makmur dalam dunia kekristenan, ya nggak akan ditolak. Ya. Karena Yesus itu ditolak oleh angkatannya karena dia yaitu memberitakan perkataannya pikul salib itu. Harus pikul salibnya. Yang kedua yang harus direnungkan adalah ini. Cepat atau lambat kita akan menghadap kepada Tuhan Yesus untuk mempertanggungjawabkan baik pemberitaan kita maupun kehidupan kita. Apakah kita ini memberitakan salib atau penderitaan lah, ya, atau sebaliknya kita memberitakan perihal-perihal sukses yang duniawi, yang jasmani. Ini karena di hari penghakiman di Matius di sini dikatakan apabila anak manusia itu datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat kudus, anak manusia pun akan malu. Malu dia mengakui kita sebagai pekerjanya. Ya. Nanti Yesus itu terus terang dia. Ketika dia datang dalam kemuliaannya, dia terus terang yang mana hambanya, yang mana orang yang malu memberitakan pemberitaan salib. Karena Paulus ini dia nggak malu. Dia bilang dia bisa bermegah secara hal-hal lahiriah, tapi dia bilang aku nggak mau bermegah. Aku mau bermegah dalam salib Kristus. Ya. Dan dia merindukan koinonia dengan penderitaan Kristus itu supaya dia beroleh kebangkitan. Ini beda, ya. Saudaraku, apa yang kita lakukan hari ini kesimpulannya lah, masuk lah. Suatu perenungan lah kesimpulannya itu. Karena kita cepat atau lambat, ya, kita nggak tahu kapan ini atau kapan kita mati. Kita akan bertemu dengan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan pemberitaan kita ini. Apakah kita malu memberitakan salib? Malu gak kita memberitakan bahwa mengikut Yesus itu memang harus ada harga, harus ada penderitaan, ya? Bukan gak ada kemuliaan, kita juga beritakan, tapi Christ in you, the hope of glory, masih harapan.
Kemuliaan kita bukan kemuliaan duniawi. Kemuliaan kita nanti ketika Tuhan datang itu kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nanti. Ya. Ya memang kita selama di dunia ini kita akan dihargai sama orang-orang yang tepat lah, yang juga mengerti apa yang sedang kita perjuangkan. Tapi kesimpulannya perenungan, mari kita renungkanlah ya perkataan-perkataan salib ini. Mari kita renungkan firman Tuhan di Paulus itu. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Ya. Mari kita renungkan surat Filipi bilang, kepadamu diberikan bukan saja karunia untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Mari kita renungkan juga apa sih artinya koinonia dalam penderitaannya itu, fellowship dalam penderitaannya. Mari kita renungkan hal inilah. Ya. Karena berita-berita seperti ini nggak laku dalam dunia kekristenan, tapi biarkan. Kita sedang mengikut seorang yang menderita, itu harus kita ingat. Kita sedang mengikuti seorang yang ditolak oleh dunia keagamaan di zamannya. Kita sedang mengikuti orang yang disalah mengerti dan dihina. Itu ingat ya, firman Tuhan bilang istilah seorang murid nggak lebih dari gurunya. Kalau gurunya mengalami begitu, tandanya murid juga harus mengalami yang sama lah kurang lebih. Puji Tuhan, ini tema malu karena perkataan Mesias. Semoga ini semakin jelas lah. Umat pilihan Tuhan saya yakin akan diteguhkan. Dia nggak malu. Umat pilihan Tuhan tidak malu memberitakan perkataan Yesus bahwa Mesias harus menderita juga pengikutnya. Begitu. Haleluya. Amin.